Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Di sini saya mengampu di mata kuliah bidang ilmu komputer di Prodi RMIK Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa. Hari ini saya akan menyampaikan untuk di video ini adalah mengenai penjelasan terhadap pengenalan perangkat keras dan perangkat lunak atau yang biasa disebut sebagai pengenalan hardware dan software pada sistem unit komputer. Oke, sebelumnya kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai perangkat keras. Apa yang dimaksud sebagai perangkat keras? Jadi perangkat keras sendiri ini diartikan sebagai perangkat pendukung dari sistem komputer. Jadi untuk perangkat keras ini memiliki spesifikasi standar sistem unit komputer. Seperti yang Anda lihat pada gambar, di sana ada ini adalah contoh isi di dalam sebuah CPU atau di dalam sebuah komputer. Anda bisa lihat ada beberapa komponen yang ada di dalamnya. Misalkan ini adalah isi dari CPU atau komputer desktop, komputer PC yang sering Anda lihat sehari-hari. Di dalamnya ada berbagai komponen seperti ada prosesor, kemudian memori, mainboard, VGA, hard disk, floppy disk, optical disk, case, power supply, monitor, keyboard, dan mouse. Itu adalah spesifikasi standar dari suatu sistem unit komputer. Nah, semua komponen yang disebutkan tadi itu ada di sini. Ya, jadi misalkan ini adalah untuk papannya, ini adalah mainboard atau motherboard, kemudian ini adalah fan atau kipas, di fan atau kipas prosesor ya, di dalamnya ini juga fan kipas prosesor, di bawahnya ada prosesor, kemudian ini ada untuk posisi dari RAM itu juga diletakkan di sini, dan beberapa komponen lainnya. Perangkat keras utama dari suatu sistem komputer ada bagian yang disebut sebagai prosesor. Prosesor ini berfungsi untuk memproses semua data dan perintah pada komputer. Yang kedua, ada bagian yang disebut sebagai memori. Bagian yang disebut sebagai memori ini adalah media penyimpanan data sementara yang paling dekat dengan prosesor. Kemudian ada bagian yang disebut sebagai hard disk. Hard disk ini adalah media penyimpanan dari data. Jadi data yang kita simpan secara permanen itu akan disimpan ke dalam hard disk. Kemudian ada mainboard. Mainboard ini adalah motherboard bahasa lainnya. Ini adalah suatu media yang berfungsi untuk menyatukan atau menghubungkan seluruh perangkat keras pada sistem unit komputer. Ada bagian yang disebut sebagai VGA. Bagian VGA ini berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data atau perintah ke layar monitor. Kemudian ada beberapa perangkat keras pendukung dari suatu sistem unit komputer. Ada bagian yang disebut sebagai optical drive. Nah, ini adalah bagian yang dia bertugas untuk membaca perangkat atau alat yang menggunakan sistem optik. Contohnya, ini biasanya dia digunakan untuk membaca data dalam bentuk kepingan disk. Misalkan ada CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW gitu ya. Yang membedakan itu seperti ini. Kalau di belakangnya itu ada penjelasan RW, ini menandakan adalah dia read dan write. Artinya kita bisa membaca isi data dan bisa menuliskan isi dari data. Ya, jadi read dan write. Ada bagian yang disebut sebagai floppy drive. Bagian ini adalah berfungsi untuk membaca data pada disket. Jadi kalau kita zaman dulu itu penyimpanan datanya itu di disket. Nah, itu digunakan untuk membaca datanya itu pakai floppy. Ada bagian yang disebut sebagai LAN card. LAN card ini berfungsi sebagai port atau koneksi ke jaringan lokal. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan koneksi internet menggunakan kabel telepon atau kabel internet, yaitu
menggunakan alat yang bernama LAN card. Ada bagian yang bernama sound card. Bagian ini bertugas untuk memproses suara. Jadi bagian yang bertugas untuk mengolah data biar bisa muncul suara dari hardware tersebut, kita menggunakan sound card. Ada bagian yang disebut sebagai power supply. Bagian ini adalah digunakan sebagai sumber daya listrik bagi seluruh komponen dan perangkat keras komputer. Nah, ini adalah bagian yang disebut sebagai prosesor. Jadi, ini adalah inti dari pemrosesan data yang ada di dalam komputer. Nah, jadi dia bertugas untuk mengolah data yang ada di dalam komputer untuk bisa komputer itu berjalan sebagaimana mestinya. Ada beberapa merek yang disebutkan ini adalah merek yang cukup lama. Yang terbaru sebenarnya juga cukup banyak, tapi tidak disebutkan di sini. Ada untuk prosesor keluaran dari pabrikan Intel, ada yang keluaran dari pabrikan AMD. Nah, kemudian ini beberapa jenis revolusi dari prosesor keluaran dari AMD. Kemudian yang kedua adalah memori. Memori ini adalah tadi fungsinya digunakan sebagai tempat untuk mengelola data ya, dan dia posisinya memang paling dekat dengan prosesor. Ada beberapa jenis memori, yaitu ada EDORAM, kemudian ada SDRAM, kemudian ada DDR SDRAM 2, dan ada DDR SDRAM. Itu jenis-jenis dari memori. Nah, ini adalah bentuk secara fisik dari memory card ya, atau sekat memori itu ada di sini. Oke. Yang ketiga ada bagian yang disebut sebagai mainboard. Nah, bagian yang disebut sebagai mainboard atau motherboard itu tadi sebagai media yang digunakan untuk menyatukan komponen-komponen yang ada di dalam suatu sistem komputer. Komponennya sebenarnya di dalamnya itu berisi slot-slot ya, jadi berisi slot, berisi tempat untuk menancapkan komponen lain. Ada bagian yang diberi nama slot PCI, kemudian slot AGB, slot IDE, slot SATA, tempat untuk meletakkan BIOS, dan perlengkapan standar mainboard seperti tempat untuk meletakkan LAN card, sound card, dan tempat USB. Ya, ini adalah untuk komponen yang ada di dalam mainboard. Nah, ini adalah bentuk mainboard yang paling umum kita lihat ya. Kita bisa lihat di sini, ini adalah tempat untuk meletakkan prosesor. Jadi prosesor itu dia tuh secara fisik bentuknya tuh ada banyak seperti jarum atau paku ya. Itu adalah tempat untuk menancapkan pin-pin kakinya itu biar masuk ke sini. Terus ada kunci pengait prosesornya. Kemudian ini untuk yang VGA, VGA-nya ini VGA-nya tertanam ya, jadi VGA onboard tertanam. Kemudian ini ada tempat-tempat untuk meletakkan slot-slot ya, seperti slot untuk ini adalah slot untuk hard disk, kemudian juga ini slot untuk kabel-kabel juga. Kemudian ini ada slot untuk memori, ini juga ada slot untuk power supply dan beberapa komponen yang lainnya. Oke, kemudian ada bagian yang disebut sebagai VGA atau Video Graphic Adapter. Tugasnya dia untuk mengelola tampilan. Ya, jadi biar tampilannya itu lebih biar tampilan muncul ke layar monitor itu diolah sama VGA ini. Oke, VGA itu ada beberapa jenis ya. Nah, di sini untuk merek yang disebutkan yang sering dipakai ada merek Nvidia dan ATI Radeon, itu untuk VGA-nya. Kemudian banyak jenis chipset dan kecepatannya akan mempengaruhi hasil dari tampilan tampilan ke layar dari data yang kita olah tersebut.